boleh kurang vitamin C, kolagen, glutathione, dan enzim. Begitu diberikan ini, mereka tinggal lapor aja ke saya, iya Pak, bulannya turun 2 kilo, turun 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Yang bahaya bukan berat badan lemak sih sebenarnya, lemaknya di mana? Nanti dilihat di hasil tes juga ketahuan. Jadi Bapak Ibu nanti lihat hasil tesnya, lemaknya di mana? Yang berbahaya kalau lemaknya di liver, namanya fatty liver. Fatty liver 5 tahun nggak masalah, tapi jangan lebih dari 10 tahun ada fatty liver. Nanti ada cirrhosis, kanker hati. Mungkin nggak sampai kanker hati, tapi kena livernya ada lemak. Liver itu apa sih? Pakai obat. Kedua, buang racun, detox. Begitu livernya bermasalah, detoxnya bermasalah. Detoxnya bermasalah, tubuhnya ada racun. Tubuhnya ada racun, menjadi radang. Radang tenggorokan, batuk, radang mata, matanya merah, radang payudara, kanker payudara, radang pankreas, kanker pankreas, radang ovarium, kista ovarium. Karena tubuhnya ada racun. Racun padahal kita berkata, sekalipun kamu minum racun maut, kamu gak akan mati. Tapi gak usah racun maut. Kebanyakan meminum baikon aja. Ya, karena sering semprot-semprot tubuhnya banyak racun. Rambutnya pakai pewarna rambut. Nah, nanti ketahuan saya ya. Nanti kalau hasil tes itu kepakai ke ketemu saya sering bilang begini, ganti ya pewarna rambut. Oh ini punya dokter ini loh, nggak ada kamar ya, dokter ini loh, Richard ini loh, dokter ini tuh, dokter isi loh, pakai punya ganti loh. Pokoknya kalau tubuhnya ada merkuri, ganti merek rambut. Tubuh Anda ada merkuri, ganti merek pewarna rambut. Saya nggak peduli mereknya siapa, punya dokter siapa, harganya berapa. Dalam dunia kosmetik ada namanya Pak Henry di Bandung yang punya salon termewah kayak hotel bintang 5. Ada kamar-kamarnya, tapi salon. Dia juga supplier kosmetik berbagai merek. Dan dia tuh bilang begini, Pak, si dokter itu gila loh, si ini artis itu gila loh. Saya punya 2 bahan, yang ini kira-kira 50.000, yang ini 100.000. Dia jual 1 juta. Ngambil dong yang 100.000, dia ngambil yang 50.000. Bayangin saudara, karena harganya mahal, orang yakin itu sehat. Ternyata mengandung merkuri. Alat nggak bisa bohong. Tak scannya nggak ada merkurinya. Suruh ganti 6 bulan nanti tes merkurinya ini. Jadi merek itu ada merkurinya. Namanya hidrosinol. Jadi kalau di kosmetik nggak ada tulis mengandung merkuri. Hidrosinol itu turunan merkuri. Akan kedeteksi oleh alat sebagai merkuri. Ya. Oke, ada waktu 10 menit lagi sebelum acara dimulai, tanya jawab dulu. Oke, yang mau nanya silakan Ibu. Ya. Metabolisme tubuh. Oke. Kalau tes DNA atau food IgG atau tes genomic diet, tapi itu mahal, kira-kira 8 jutaan. Ya. Nanti Bapak Ibu akan ketahuan metabolisme apa yang jelek. Jadi metabolisme itu gampangnya proses pengolahan, gitu ya. Maka ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme protein. Metabolisme karbohidrat butuh namanya amilase kalau enzim, kalau hormonnya insulin. Metabolisme protein butuh enzim protease, kalau hormon namanya pepsin. Metabolisme itu banyak banget. Metabolisme kafeinnya jelek, minum kopi nggak bisa tidur. Karena proses pembuangan kafeinnya jelek, jadi metabolisme itu ada ratusan bahkan ribuan jenis metabolisme. Ya. Proses. Nah, makin umur udah pasti 100% pasti berbagai metabolismenya turun. Maka terjadi proses penuaan menuju kematian karena manusia nggak ada yang kekal. Secara DNA mau ke Pak Dokter Ruyanti Hutasoid, mau ke dokter DNA, saya 3 tahun kerja di lab DNA. Ya, secara DNA manusia itu persis yang kita kejadian katakan, umurnya 120 tahun saja, belum ada revisi ayat. Mazmur, tapi itu Daud berkata, manusia sekarang 170. Tuhan berfirman, jangan makan ini, itu perintah Tuhan. Ada ayatnya, aku makan ini. Itu adalah firman Tuhan yang berupa cerita. Ada ayat Daud berzina, bukan berarti kita boleh berzina. Ada ayat ini bunuh ini, bukan berarti kita bunuh. Ada ayat manusia umur segitu, itu perkataan-perkataan manusia yang dijadikan ayat sebagai sebuah cerita untuk pembelajaran.
Tapi secara DNA ternyata sama dengan ayat yang berkata, firman Tuhan berkata, sekarang manusia umurnya 120 tahun. Untuk menunjang itulah ada metabolisme, pengolahan. Manusia itu ada sistem, misalnya pencernaan. Sistem pencernaan ada organ, misalnya mulut, lambung. Di lambung usus halus, usus besar. Di lambung organ itu ada jaringan. Dalam jaringan itu ada sel. Nah, di dalam sel itulah metabolisme sel. Metabolisme itu misalnya apa? Gimana manusia supaya hidup, maka sel-sel ini harus diberi makan. Di dalam sel terjadi metabolisme sel. Metabolisme sel apa itu? Ya supaya sel itu hidup, maka kita makan lewat mulut. Kalau masih muda, dinding mulut kita pun itu penyerapan makanan. Kalau sudah umur, di mulut penyerapannya rendah, lambung. Lambung pun kadang penyerapannya rendah. Usus halus ada penyerapan lagi. Penyerapannya rendah juga. Makanya makan gak sembuh-sembuh, obat gak sembuh-sembuh. Nanti lihat hasil tes. Itu pun termasuk penyerapan lambung gimana? Ke kiri. Penyerapan usus halus ke kiri. Berarti penyerapannya udah jelek. Penyerapan kolon, usus besar ke kiri. Iya, aduh, kurang minum, BAB-nya keras, kebanyakan minum baru kayak ceren. Nah, itu namanya ada masalah di sel usus. Nah, terus sebenarnya bisa dibetulin ya. Ada waktu untuk ngajarin betulin. Makanan tadi baik diserap di mulut, diserap di usus, dibawanya kemana? Ke darah dulu. Sama darah dipompa oleh jantung. Dari jantung dipompa, makanan dibawa darah ke setiap sel. Nah, di dalam sel itulah makanan masuk ke dalam sel untuk yang ditanyakan tadi, metabolisme. Untuk metabolisme karbohidrat butuh insulin. Gulanya dimasukkan sama insulin ke sel. Gulanya masuk. Ada yang nggak bisa masuk ya? Namanya resistensi insulin. Supaya oksigen masuk butuh B6. Makanya kalau kurang vitamin B6, kedinginan. Karena kedinginan, oksigennya nggak masuk. Nah, di dalam sel itulah terjadi metabolisme. Metabolisme itu apa? Misalnya salah satunya kan ribuan. Makanan itu dalam sel dibakar. Nah, gampangnya bakarnya itu pakai oksigen. Sehingga dengan pembakaran itu suhu sel 36,5 selama 365 hari. Makanya kalau Bapak Ibu di airport atau Bapak punya termometer, suhunya 36,2, 36 pasti kedinginan karena tubuh kita di bawah 36,5. Nah, makin umur metabolisme makin jelek, betul. Metabolisme itu dipengaruhi oleh umur. Tapi yang jaga kesehatan, makan sehat, hidup sehat, tidur cukup, berjemur, bergerak, metabolismenya dijaga seperti Nabi Musa 120 tahun naik gunung lalu mayatnya gak ketemu. 120 tahun usianya naik gunung, pasti lututnya bagus, ya kan, matanya jelas. Ya, nggak ada ayatnya Musa mati asam urat, darah tinggi, kolesterol, lalu matilah dia, gitu nggak ada. Tapi Daud sakit pinggang ada ayatnya. Daud mata kabur ada ayatnya. Tapi yang menarik, Daud mati sehat. Jadi Daud itu ngalami sakit, tapi sembuh. Maka Daud itu banyak contoh manusiawi banget ya. Selingkuh, jatuh dosa, tapi diampuni, masuk surga. Sakit, tapi sembuh. Kan ayatnya ada. Lalu matilah Daud, penuh kemuliaan, panjang umur, putih rambut, mati dia. Jadi dia hidupnya, matinya makmur. Makmur di situ badan dan jiwa. Persis 1 Yohanes 3 ayat 1. Aku berdoa supaya engkau haidini, sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu makmur. Nah, kalau kita jiwanya makmur, metabolismenya bagus. Jadi kalau udah umur, iya, makin cepat rusaknya metabolisme, makin cepat mati, umurnya makin pendek. Tapi orang Kristen hebat sekali, tidak takut mati, karena mati masuk surga. Ya kan? Ngapain takut mati? Tapi yang masalah kalau sakit tapi nggak mati, mati.
2 menit lagi, satu pertanyaan lagi ya. Habis itu kan runnernya 9.30 pembukaan ya, mulai. Oke, 1 pertanyaan lagi. Jadi kita nunggu waktu, gunakan untuk tanya jawab ya. Ada 1 pertanyaan lagi atau mungkin sambil nyoba ini sayanya LCD-nya dicoba. Ya, sambil dites dulu ya. Tes dulu mau pakai. Tapi satu pertanyaan boleh, kalau enggak ya. Ada 1 pertanyaan lagi, boleh? Tadi udah 2 ibu-ibu, sekarang bapak boleh nanya Pak. Apa aja Pak? Oke, ya. Boleh 1 pertanyaan? Ada? Nanya apa aja boleh. Tapi kali ini jangan nanya keluarga ya. Walaupun saya bisa jawab, tapi biar fokus. Nanya apa? Nanya masalah mata. Iya. Bisa. Tadi udah dijawab, ada Pak pertanyaan. Gunadi itu tanya alatnya beli di mana? Alat apa? Alat apa? Itu. Alatnya. Alat Harganya itu. berapa katanya? Waduh, 20 Mahal. tahun lalu itu 20 juta karena masih dibikin di Jerman. Tahu nggak sekarang dibikin di mana itu alat? Di Cina. Menjadi berapa? 5 juta. Tapi Cina keluar yang baru lagi sekarang, bentuknya jam tangan. Itu 200 juta. Ngapain Tunggu beli aja Pak? 2 tahun 3 tahun lagi. HP dulu kan 20 jutaan, sekarang 3 jutaan. Begitu dibawa ke Cina, udah. iPhone dulu mahal minta ampun, sekarang Cina bikin yang kualitasnya gak kalah sama iPhone. Kalau AI ya, bicara AI, bicara teknologi, terutama yang fisika. Dulu pionir fisika itu Jerman, sekarang Cina. Mobil tanpa sopir, Jerman belum ada, Cina udah ada. Taksi terbang, Eropa, Amerika belum ada, Cina sudah ada. Ya, jadi nah alatnya murah sekali. Dan kalau ngetes sebenarnya bisa nggak usah ke saya, ya. Cari aja Kalbe Farma, Klinik Madya yang gede, Apotek Watson, Apotek Alpro. Ya, apotek banyak yang pakai. Nah, nanti kalau tes memang mereka hanya untuk gini. Ini loh ya, kurang vitamin B3, B2, ini kurang vitamin B, ini B-kompleks, ini kurang vitamin C, gitu ya. Nah, nanti minta PDF lengkapnya, kadang nggak dikasih. Bayar pun nggak apa-apa lah, gitu kan. Paling bayar 50.000, kan PDF di WA aja nggak di print, ya kan? Minta di WA. Nah, cara bacanya itu di YouTube dari saya. Itu butuh waktu 20 kali 90 menit untuk menjelaskan 105 halaman itu, 35 organ. Oke, kalau itu terakhir saya jelasin sebelum kita tabrak sedikit ya randomnya ya. Itu alat apa sih itu yang Kalbe Farma, Alpro Farma? Tapi kan rumah sakit pasti nggak mau pakai ya. Rugi dong kalau rumah sakit pakai itu, nggak dapat omset, ya kan? Saya itu didekati sama Scanme, sama Lab ABC. Pak, kirim orang ke saya dong Pak. Kalau tesnya paket di bawah 1 juta, Bapak 20%. Tapi kalau paket 1 sampai 5 juta, Bapak 30%. Kalau paket yang di atas 50 juta, Bapak 40% loh. Terus saya pakai alat itu ya enggak lah. Kalau orang disuruh tes enzim, tes IgG, tes alergi, mana bisa 20 juta? Itu muncul semuanya loh nanti, alergi apa aja. Nanti lihat aja. Ya kalau ada saya alergi debu tuh, nanti lihat bagian alergi. Lu bener lu, saya debunya alergi ke kanan tuh. Akan sama hasilnya, ya. Nah, sekarang itu alat apa? Kalau Bapak Ibu diambil darahnya, diambilnya di mana? Biasanya tangan, ya. Terus ketahuan tuh ginjalnya sakit, ketahuan tuh livernya jelek. Bapak Ibu nggak pernah nanya ya, kok bisa ya gitu? Udah percaya ya? Diambil darah di tangan, hasilnya ginjal jelek, yakin ya? Ya kalau nggak yakin di MRI ya, oke, dan thank you ya. Jadi kalau sudah bentar ya. Jadi begitu diambil darahnya, ginjalnya bermasalah, ya boleh sih double check, namanya validasi. Ya, dites namanya EGFR, ada penurunan fungsi ginjal. Ya, oke bisa mantap ya. Oke. Jadi diambil darahnya bisa ketahuan sakitnya di mana-mana. Kenapa? Darah itu berarti yang diambil kimianya darah, kimia tubuh. Manusia itu roh jiwa tubuh, oke. Tapi manusia juga fisika, kimia, biologi. Diambil darahnya, berarti manusia didekati secara kimia. Di dalam darah atau di dalam urin
ada molekul ini, rumusnya ini, berarti ginjalnya begini. Jadi tubuh kita didekati secara kimia. Ya, terus ada juga yang memang sudah mengarah dari hasil tes tadi, diambil darahnya tadi, kayaknya ginjalnya bermasalah. Ya, terus akhirnya dioperasi, diambil sel ginjalnya. Payudara, diambil sel payudaranya, namanya biopsi. Nah itu berarti tubuh didekati secara biologi. Oh, mitokondrianya begini-begini, dibuka selnya. Kanker 1B, kanker 2A, kanker 3, miom, tumor. Itu adalah dengan pendekatan biologi akurat sekali. Nah sekarang Bapak tadi, Ibu tuh diambil apanya dong? Ya kan? Diambil darahnya bukan, berarti bukan kimia. Diambil selnya bukan biologi, itu diambil gelombangnya. Berarti diambil pendekatan secara fisika. Fisika, kimia, biologi sama-sama akurat atau sama-sama tidak akurat, akan saling serupa. Kalau di lab vitamin D3 1 sampai 200, di situ cuma 1 sampai 10. Tapi kalau dibilang low, rendah, di situ juga rendah. Tekanan darah dipompa, cenderung muncul ya, 80 120 normal. Bawahnya 70 atau 60 rendah. Nanti di situ juga tekanan merembeskan darah rendah, tapi angkanya 10. Tinggi, angkanya 21. Beda skala. Tapi kalau tinggi ya tinggi, kalau rendah ya rendah. Jadi diambil gelombangnya. Gelombang itu apa sih? Oke. Surat. Nah, ini ada surat, anggap aja surat ya. Ini berarti biologi ya, secara biologi ya. Surat dikirim ke Amerika secara biologi 2 minggu. Mau cepat 1 minggu, pakai FedEx 1 juta. Gimana kalau surat ini kita ganti secara fisika? Di PDF kan, terus dikirim dari HP, nggak ada kabel yang ke Amerika. Lewat WA, 5 detik nyampe, kalau dikirim secara biologi 1 minggu, biayanya 2 juta. Dikirim secara fisika 5 detik, biayanya 1 rupiah. WA ke Amerika. Jadi fisika itu dikembangkan sama Jerman, lalu sekarang Cina mengembangkan fisika. Semuanya pendekatan fisika, gelombang. WiFi itu gelombang, MRI, aslinya udah lama ya, rumah sakit pakai ya. MRI itu gelombang, magnetic resonance. I-nya apa? Intelligent, ya I-nya bisa beda-beda. Kalau itu QRMA, magnetic resonance, A-nya analyzer. Jadi magnetic resonance itu adalah fisika. Kenapa bos-bos di Amerika duduk di ruang meeting bisa tahu di Palembang ada batu bara, di Gunung Sana ada emas? Karena semua mineral, semua materi memunculkan gelombang. Gelombangnya ditangkap di satelit, dari satelit pindah ke laptop, laptopnya tembakkan ke LCD, lalu kita meeting. Kalau itu wilayah itu gubernurnya siapa, bupati siapa, cari datanya. Oke, kita hubungi di sana, jalin hubungan baik, investasi, beli lahan, sawit, tapi di dalamnya nanti yang lebih mahal daripada sawit adalah emasnya, dari kuasai lokasinya. Mereka tidak perlu datang ke lokasi, cukup secara fisika bisa diketahui lewat gelombang. Ya, itulah hebatnya fisika, ya, gelombang. Oke, saya serahkan ke Bu. Ada petugasnya. Oke, silakan. Kita pakai dari waktu nunggu. Tanya jawab. Silakan. Haleluya. Mari sama-sama kita akan segera mulai. Shalom, saudara.